Shalom buat seluruh permata GBKP yang terkasih. Di minggu ini kita kembali diberikan Tuhan atas kebaikan dan anugerahnya, yaitu kehidupan dan waktu yang kita bisa pakai untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita atas kebaikan, atas bagaimana kita merasakan dan merespon tindakan dan perbuatan Tuhan atas kehidupan kita hari lepas hari. Permata GBKP di minggu ini tentu satu hal yang mengingatkan kita bagaimana Tuhan menyatakan dan menunjukkan tujuan dan kehendaknya kepada kita yang menjadi renungan di PA Permata di minggu ini. Sebelum saya menyampaikan renungan ini, mari kita berserah kepada Tuhan atas segala pertolongan dan kebaikan Tuhan. Kita dilayakkan untuk menerima anugerah Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Rasa syukur yang kami miliki saat ini Tuhan, ini adalah kebanggaan kami sebagai anak-anak-Mu yang selalu menghargai dan merespon akan cinta kasih-Mu. Layakkan pada saat ini seluruh permata GBKP diisi oleh kuasa dan kebenaran-Mu, agar permata GBKP semakin diyakinkan hidupnya, semakin disadarkan akan kehidupan mereka, agar mereka memberi hati dan diri untuk melayani Tuhan lebih baik dan dahsyat lagi. Layakkan kami untuk menyampaikan suara kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di PA Permata di minggu ini, yaitu diambil dari kitab Yesaya pasal 6, yaitu dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Di sini saya tidak akan membacakan firman ini, tapi dengan harapan agar seluruh permata membaca firman ini terlebih dahulu ketika mengimani dan merenungkan firman Tuhan. Jadi harapan kami buat adik-adik kami permata, kiranya di rumah dimanapun kita berada, baca firman masing-masing, tapi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan poin demi poin untuk dapat menjadi benang merah daripada kerangka renungan kita di PA Permata ini. Satu hal saudaraku yang diingatkan dari tema di dalam PA Permata ini, Tuhan bertanya, aku menjawab. Shalom bagi seluruh permata. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan saudara dan saya. Kalau kita berbicara tentang bagaimana kehidupan kita, kalau kita melihat dan sadar sesadar-sadarnya di hadapan Tuhan, apa sih rancangan Tuhan bagi diriku? Aku memiliki kemampuan seperti ini, aku memiliki kelemahan seperti ini. Apa sih rancangan Tuhan atas hidupku? Apakah kita pernah berpikir akan kehidupan kita? Kehidupan ini biasa-biasa saja dan bisa dijalani, dilakukan, dan berjuang untuk melakukan tindakan yang terbaik, bekerja yang terbaik, dan memberikan hati yang terbaik. Tentu itu adalah selintas tentang kehidupan kita daripada bagaimana kita memaknai akan kehidupan kita yang sebenarnya. Saudaraku, dari kehidupan kita tentunya, kalau kita diingatkan oleh firman ini, kita ada di dunia ini, saudara ada di dunia ini, kita ada bukan sebagai kebetulan. Bukan hal yang kebetulan kita ada di dunia ini. Tapi kehidupan saudara dan saya, kita menerima rancangan dan rencana Tuhan atas apapun yang kita miliki saat ini. Kehidupan kita adalah bagian rencana Tuhan yang Dia nyatakan atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Untuk lebih mendalam tentu kita akan memasuki firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata di minggu ini. Kalau kita masuk ke dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Ini adalah satu hal yang tidak asing lagi bagi kita. Tentu daripada pesan demi pesan daripada firman ini, kita tahu, oh Yesaya pasal 16, ini adalah mengenai pemanggilan Yesaya sebagai Nabi Tuhan. Ini adalah sebagai pemanggilan Yesaya untuk Tuhan pakai, menyuarakan, melakukan pembaharuan atas kehidupan bangsanya, termasuk dalam kehidupan Yesaya sendiri. Ini sudah hal yang sering kita dengar. Mungkin ketika kita mendengar Yesaya 6, langsung kita tahu, oh pemanggilan Yesaya. Tapi saudaraku tentunya memang betul kita melihat Tuhan memilih dan mengutus Yesaya berdasarkan Yesaya pasal 6. Tapi beberapa poin yang akan kita ambil agar kita sampai kepada tema di PA Permata ini adalah kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 4.
Di sini menunjukkan kebesaran Tuhan yang dinyatakan sebagai syarat untuk melihat, untuk menyaksikan, untuk bisa menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang pilihan selalu berada dalam lingkungan Tuhan. Artinya, ketika kita mendengar, menyaksikan kebesaran Tuhan, ketika kita mampu untuk menyaksikan bagaimana Tuhan itu hebat bagi kehidupan kita, ini merupakan syarat yang harus dipilih, yang harus dimiliki oleh orang pilihan dan orang utusan Tuhan. Dan kehidupan orang yang dipilih dan yang diutus oleh Tuhan selalu berada dalam lingkungan Tuhan. Tidak bisa melenceng daripada kehidupan kita bersama Tuhan. Jadi syarat yang utama harus kita miliki, kita mengenal, kita menyaksikan, dan kita hidup di dalam Tuhan. Itu adalah syarat ketika kita dipilih dan diutus oleh Tuhan. Sama seperti pemilihan dan pengutusan Yesaya. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita lihat dari ayat 5 sampai dengan ayat 7. Di ayat ini mengingatkan dan memberitahukan kepada kita pentingnya pengakuan dosa dan ketidaklayakan kita. Kita penting sekali mengerti siapa kita di hadapan Tuhan, sama ketika Yesaya mengatakan, siapakah aku ini? Bagaimana Yesaya menunjukkan dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dia mengerti siapa dia sebagai orang yang lemah di hadapan Tuhan. Pengakuan dan pengenalan diri kita yang sebaik-baiknya akan menjadikan kita mendapatkan pembaharuan dan pengampunan dosa dari Tuhan. Jadi segala sesuatu untuk menyatakan pembaharuan, melakukan perbaikan, melakukan satu reformasi untuk menjadikan hidup kita berarti di mata Tuhan. Kita mengerti diri kita ini tidak layak. Kita sadar bahwa kita tidak layak untuk melakukan tugas pembaharuan yang begitu besar yang Tuhan harapkan dari kita. Sama seperti Yesaya sendiri. Dia menganggap dia tidak layak. Tapi ketika dia mengaku dosa dan dia memulai segala sesuatu yang baik itu di dalam dirinya sendiri. Dia tidak melihat orang, tidak mengklaim orang, tapi dia melakukan pembaharuan dan pengakuan ketidaklayakan itu di dalam dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat ayat 8 sampai 13. Di sini dikabarkan, diberitakan bagaimana perintah Tuhan. Bagaimana tindakan Yesaya untuk melakukan pembaharuan. Bagaimana tindakan Yesaya untuk melakukan satu agen perubahan. Itu yang dilakukan oleh Yesaya, dan bagaimana Tuhan memberikan perintah, dan perintah itu dilakukan atas bagaimana dia diperbaharui, diyakinkan, dan dia hidup dalam lingkungan Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan ini, tentu ada 3 hal yang dilakukan Yesaya berdasarkan perikop kita ini. Yang pertama, Yesaya mendengar firman Tuhan. Ketika dia mendengar dengan baik, sehingga siapa yang akan aku utus dan siapa yang mau pergi untuk Tuhan. Tentu Yesaya mendengar perintah ini. Dia mendengarkan firman Tuhan. Mendengar adalah kunci untuk dapat mengenal diri kita. Ketika kita tidak mau mendengar seruan Tuhan, bagaimana mungkin kita melakukan dan hidup di dalam Tuhan itu sendiri? Yesaya memotivasi kita. Mendengar itu penting. Yesaya sudah mendengar firman Tuhan. Apa yang dia dengar yaitu panggilan dan perintah Tuhan atas dirinya. Dan yang kedua adalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Bagaimana Yesaya menyatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika orang sudah mendengar firman Tuhan, ada penyerahan diri kepada Tuhan. Ketika kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Yesaya sudah memiliki komitmen dan mau melakukan tugas panggilan Tuhan itu. Saudaraku permata yang terkasih, ketika kamu mau mendengar hari ini, mendengar firman Tuhan, bagaimana pendengaranmu itu mengubah diri kamu.
Bagaimana pendengaranmu itu akan menjadikan diri kamu menyerahkan dirimu seutuhnya kepada Tuhan. Bagaimana permata GBKP mau mendengar firman Tuhan, dan mereka juga menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan permata GBKP menyatakan, ini aku Tuhan, dengan kerinduan dan merespon panggilan Allah, dan mau terlibat dalam pelayanan gereja yang bersifat holistik. Semua itu dimulai dari pribadi yang rindu dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Sama seperti Yesaya. Dan yang ketiga dilakukan Yesaya melalui perikop kita adalah pergi berdasarkan kehendak dan petunjuk Tuhan. Permata yang terkasih, Yesaya membukakan jalan bagi pikiran kita, bagi hidup kita. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, pasti ada dong tindakan kita. Apa tindakan kita? Tentu pergi, melakukan berdasarkan kehendak Tuhan yang mengutus kita, yang menunjuk saudara sebagai orang yang Dia utus. Permata GBKP tentunya tanggal 12 September di bulan ini, yaitu memasuki 74 tahun kategorial permata di GBKP. Bagaimana permata GBKP dapat memahami dan dapat menyadari bahwa panggilan Allah itu juga atas kehidupan seluruh permata nyata bagi kamu. Bagaimana itu nyata bagi kehidupan permata ketika kamu memberi diri kamu. Kamu hidup di dalam Tuhan. Kamu merasa diri kamu tidak layak. Tapi karena anugerah dan pemilikan yang dilakukan oleh Tuhan, kita dilayakkan untuk dapat melayani Dia. Untuk dapat melakukan agen perubahan yang begitu besar yang Tuhan harapkan atas diri kita. Proyek besar Allah melibatkan diri kita, melibatkan seluruh permata GBKP. Oleh karena itu, melalui PA Permata di minggu ini, responlah panggilan Tuhan. Kamu tidak boleh menutup telinga kamu. Kamu tidak perlu mati rasa atas panggilan Tuhan. Tapi buka telinga, buka hati. Jalankan dari perilaku kamu. Sebagai kamu merespon tindakan panggilan Tuhan atas dirimu pribadi, lepas pribadi. Minggu ini Tuhan bertanya kepada seluruh permata, siapakah yang akan aku utus? Siapakah yang akan aku panggil? Siapakah orang yang mau melakukan tindakan kebesaran Tuhan, melakukan satu perubahan di dunia ini dimanapun dia berada? Siapakah yang aku akan utus? Tuhan bertanya kepada kamu permata, siapa yang aku utus? Siapa yang melakukan perubahan ini? Siapa yang akan menerima tugas ini? Bagaimana permata GBKP menjawab? Tentu aku menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Bekali hidupku, mampukan aku, agar aku selalu mendengar dan mau melakukan segala utusan yang Kau utus bagi diriku. Lakukan permata sebagai hadiah yang terbesar yang akan kamu tunjukkan dari sikap hidup kamu di hadapan Tuhan. Dan kalau kita lihat di PA Permata di minggu ini, sebagai ganti daripada diskusi kita ada TikTok Challenge. Ini dilakukan agar Permata GBKP bisa merespon, mengingat bagaimana Permata GBKP menerima anugerah Tuhan. Bertambah 1 tahun usia Permata GBKP tanggal 12 September tahun 2022. Kiranya bertambah usia Permata GBKP, bertambah hebat, bertambah banyak orang yang akan Tuhan utus, bertambah banyak Permata GBKP yang akan menjawab dan merespon utusan dan pemilihan Tuhan atas kehidupan saudara dan saudari. Kiranya di usia 74 tahun, selamat bertambah usia, selamat panjang umur kategorial Permata GBKP yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Rasa syukur yang selalu kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Menjadikan kami merespon panggilan-Mu. Mengingatkan kami, mengingatkan seluruh Permata GBKP. Mereka akan dipilih, mereka akan diutus. Bahkan mereka sudah Tuhan pilih, mereka sudah Tuhan utus. Nyatakan bahwa mereka merespon ini sebagai satu hal yang mereka hargai dalam kehidupan Permata GBKP. Terima kasih Tuhan, berkati firman ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.